Selamat pagi Bapak Ibu dan Shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi yang cerah ini. Pagi di mana matahari boleh bersinar, pagi di mana burung-burung boleh berkicau. Suatu anugerah yang Tuhan boleh nyatakan. Bapak Ibu yang kasih, pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar sabda Tuhan, melihat yang tak terlihat mata dan mendengar yang tak terdengar oleh telinga, yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai Kisah Para Rasul 8 ayat 1a. Demikian bunyi sabda Tuhan. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudaraku semuanya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambut dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengar sabda Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biasanya orang itu melihat dengan mata dan orang itu mendengar dengan telinga. Tetapi bagaimana Stefanus bisa melihat kemuliaan Allah, bisa melihat Yesus Kristus di surga sana dengan matanya? Bagaimana Stefanus bisa mendengar seruan-seruan Allah di dalam setiap kehidupannya? Nah Bapak Ibu dan Saudara, mari kita belajar sabda Tuhan yang baru saja kita dengar, yang baru saja kita baca. Apa sih yang membuat Stefanus bisa melihat tanpa dengan matanya sebenarnya? Bagaimana Stefanus bisa mendengar seruan Allah, suara Tuhan, isi hati Tuhan tanpa telinganya? Yang pertama, karena Stefanus mendapatkan kasih karunia Tuhan. Karena Stefanus mendapatkan kemurahan dari Allah. Allah menyatakan dirinya. Ketika Stefanus diperhadapkan dengan persoalan, dengan masalah, dengan beban yang luar biasa. Nah Bapak Ibu dan kasih Tuhan, Tuhan Allah sendiri yang berkenan untuk menyatakan dirinya. Seperti hanya ketika Tuhan menyatakan dirinya, kemuliaannya kepada Musa di Gunung Sinai. Saat itu Musa yang sedang berjalan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian itu, di Gunung Sinai Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan menampakkan kemuliaannya. Lalu bagaimana ketika Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya kepada Saulus dan dalam perjalanan ke Damsyik? Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini sebenarnya ketika kita mau melihat tanpa dengan mata kita, kasih dan kemurahan Tuhan, keagungan Tuhan, itu sebenarnya yang mengiringi dalam setiap kehidupan kita. Kita akan bisa melihat kemuliaan Allah, keagungan Tuhan tanpa dengan mata kita. Ketika kasih karunia itu dinyatakan,
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya ada banyak orang yang melihat keagungan Tuhan, melihat kemuliaan Allah, tetapi bukan dengan usahanya sendiri, tetapi semuanya itu adalah kemurahan Tuhan semata, karena kemauan Tuhan semata, karena kerinduan Tuhan semata untuk menjumpai umatnya dengan tujuan-tujuan tersendiri tentunya. Seperti Stefanus, seperti Musa, seperti Saulus, Tuhan menjumpainya, Tuhan menyatakan dirinya dalam keagungan dan kemuliaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mendengar bahwa Tuhan Yesus menjumpai saya, itu bukan hal yang mustahil. Karena saya yakin dan percaya Tuhan punya otoritas semuanya itu. Tuhan mau, Tuhan berkehendak, dan Tuhan mau menyatakan dirinya kepada setiap orang yang ingin jumpai, setiap orang yang Tuhan mau bicara, setiap orang yang Tuhan mau pakai, setiap orang yang Tuhan mau menangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita terus percaya bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan yang hidup itu, Yesus yang hidup itu adalah Yesus yang terus ada untuk kita, kapan saja, di mana saja. Tuhan mau menjumpai kita, Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada kita, Tuhan mau menunjukkan kasihnya kepada kita. Baik itu dengan Dia memperlihatkan dirinya keagungannya, maupun Dia menyatakan kuasanya, pekerjaannya kepada kita. Itu yang pertama. Semuanya itu karena kasih Tuhan. Semuanya itu ada karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan semata. Bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita. Tetapi ketika kita bisa melihat Allah tanpa mata kita, itu karena kemurahan Tuhan semata. Jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita mengaku bahwa kita hebat luar biasa. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengapa Stefanus bisa melihat yang tak terlihat oleh mata dan mendengar yang tak terdengar oleh telinga? Karena Stefanus bergaul erat dengan Allah. Karena Stefanus bergaul erat dengan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun dia masih sangat muda, tetapi hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan Allah itu begitu erat, begitu intim, begitu luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, di sini dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Di sini dikatakan, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Hanya orang-orang yang memiliki hubungan yang erat, yang bergaul intim dengan Tuhan, yang dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan di sini Stefanus, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga saudara Tuhan, ketika Stefanus harus diperhadapkan dengan pengadilan mahkamah agama, saudaraku yang dikit Tuhan, di tengah-tengah hamparan orang yang ingin mencelakainya, ingin membinasakan Stefanus, bisa bersaksi tentang dia dan pekerjaan yang begitu luar biasa terhadap umat-umatnya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana Stefanus bisa mengenal Allah begitu rupa? Bagaimana Stefanus bisa memiliki keberanian begitu rupa? Bagaimana Stefanus bisa menghadapi situasi-situasi itu begitu rupa? Karena dia dikuasai oleh Roh Kudus. Karena dia memiliki hubungan yang begitu intim, hubungan yang begitu erat, sehingga dia mengenal siapa itu Allah, siapa itu Juru Selamatnya. Sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, dalam kondisi yang tidak menguntungkan baginya sekalipun, dia dikuasai oleh roh ketenangannya.
Dia tidak ketakutan, dia tidak lari, tetapi dia bisa terus bersaksi, menyatakan kebenaran Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita mau mampu disanggupkan untuk menghadapi segala sesuatu, bahkan kita bisa melihat segala sesuatu yang tak terlihat oleh mata kita, mendengar terhadap segala sesuatu yang tak terdengar oleh telinga kita, ya apa yang mau Tuhan katakan, apa yang mau Tuhan perlihatkan kepada setiap kita. Maka mau gak mau, suka gak suka, kita harus membangun hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Tuhan. Bangun doa-doa kita, bangun pembacaan sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, usaha terus-menerus untuk mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi. Seperti pensil, saudara tonton pensil itu bisa untuk nulis, tetapi pensil itu kalau bujel, saudaraku, itu nggak ada gunanya. Pensil itu akan bisa dipakai dengan baik ketika pensil itu dilancipi terus, ya, sehingga ujungnya bisa lancip, sehingga bisa untuk nulis dengan baik. Demikian juga diri kita. Kalau rohani kita, kalau jiwa kita tidak kita lincipi terus, nggak ada gunanya, saudara. Kita akan berguna lebih baik di dalam ketika kita itu terus mengasah diri, melancipi diri kita dengan Tuhan Allah kita, dengan sabdanya, dengan doa-doa kita. Oleh karena itu saudaraku, kalau kita mau supaya kita peka terhadap suaranya Tuhan, supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan mau perlihatkan kepada setiap kita, maka bangunlah hubungan kita dengan Tuhan dengan baik, dengan intim. Maka apa yang tak terlihat oleh mata kita secara telanjang, apa yang tak terdengar oleh telinga kita secara telanjang, itu akan diperlihatkan dan didengarkan oleh Tuhan di dalam hati kita, di dalam roh kita, jiwa kita, sehingga kita akan mengerti apa yang Tuhan mau di dalam menghadapi hidup ini. Yang kedua, yang ketiga saudaraku, yaitu mengapa Stefanus diperkenankan Tuhan untuk melihat kemuliaannya, keagungannya, mendengarkan suara-suara Tuhan, isi hati Tuhan. Mengapa? Karena Stefanus taat dan setia untuk terus bersaksi bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 56 dikatakan, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak dan kasih Tuhan, di sini Stefanus diperhadapkan oleh orang-orang yang semakin marah, yang semakin geram mendengar kesaksian tentang kebenaran Allah yang disampaikan dalam pembelaan Stefanus. Bapak dan kasih Tuhan, dan ketika orang-orang semakin beringas itu saudaraku, Stefanus itu berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan kemuliaan Allah. Sungguh aku melihat Allah dan Yesus Kristus berdiri. Luar biasa saudara. Padahal orang-orang itu tidak ada yang melihat. Tetapi ketika Stefanus memandang ke langit, dia melihat bahwa langit terbuka, melihat surga di sana. Dan itu disaksikan kepada mereka. Sekalipun saudaraku yang Tuhan, Stefanus tahu resiko yang harus dihadapi olehnya, yaitu kematian. Tetapi Stefanus tidak pernah gentar untuk terus bersaksi dan bersaksi, menyampaikan kenyataan, menyampaikan kebenaran Allah yang harus mereka dengar. Nah, Bapak mendengar Tuhan, demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Seringkali untuk menyampaikan kebenaran, seringkali kita terhambat, kita takut, kita ragu.
Tetapi saudaraku, untuk belajar dari Stefanus, seorang yang masih muda ini, ya, dia tidak takut menghadapi kesulitan, dia tidak takut menghadapi kecelakaan, dia tidak takut menghadapi kematian. Dan dia terus menyatakan kebenaran Allah, menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan keagungan Allah kepada setiap orang, walau dia harus melihat kematian. Dan Stefanus tidak menyesal atas kondisi ini. Stefanus justru dia berdoa kepada orang-orang yang menyakitinya, bahkan membunuhnya. Stefanus tidak sakit hati. Inilah saudaraku, inilah yang membuat Stefanus diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat kemuliaannya, untuk melihat keagungannya, untuk mendengar isi hatinya. Sehingga Stefanus dipermuliakan oleh Tuhan. Nah, Bapak pendengar Tuhan, seringkali kita merasa hampa menjadi orang Kristen. Seringkali kita merasa menjadi Kristen biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya saudara, ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika kita memiliki kesetiaan untuk terus menyatakan kebenaran Allah, saya yakin dan percaya kita akan menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Allah mau terus-menerus menyatakan keagungannya. Tuhan Allah mau terus-menerus menyatakan kemuliaannya. Baik secara kita bisa melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan, maupun kuasa-kuasa yang mau Tuhan nyatakan. Kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau kita perbuat dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Tuhan, terus kiranya engkau terus membangun, ya, membangun hubunganmu dengan Tuhan dengan baik. Bangunlah di dalam setiap kehidupan dan taat dan setia sampai mati. Saya yakin dan percaya anugerah Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Kita akan berdoa. Bapa surgawi, di pagi hari ini kami akan mengawali setiap kegiatan yang Tuhan boleh sediakan buat kami, boleh Tuhan percayakan buat kami. Kiranya Engkau sendiri yang pimpin kami, kuasai kami, dan kiranya Engkau yang memberkati kami semuanya. Dan kami berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Engkau terus menjagai, memimpin, dan memberkati. Singkirkan setiap gangguan-gangguan, ancaman, baik itu ancaman kesehatan, baik itu ancaman keamanan, baik itu ancaman dan politik. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya seluruh bangsa kami, Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, ada di dalam kuasa damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap kehidupan kami. Kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu dengan kasih Tuhan, terus jaga kesehatan Bapak Ibu, terus jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan kemana-mana jangan lupa pakai masker. Maskernya jangan lupa ya. Sekalipun saat ini kita sudah mulai reda COVID-nya, tetapi terus kita usahakan sampai COVID itu pergi dari bumi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.